Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Nopri Erlanda, Dan saya Kamil Halus. Dan saya Nasrul. Kami bertiga adalah host pada program Ramadan kali ini. Penasaran? Ikuti keseruan obrolan kami, obrolan pojok mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali lagi dengan kami yaitu podcast atau obrolan pojok mahat ya. Alhamdulillah pada siang kali hari ini kita akan membahas atau mengobrol yaitu malam Lailatul Qadar dan juga hikmah dan juga apa sih malam Lailatul Qadar itu dan apa sih tragedi ataupun kejadian di dalam malam Lailatul Qadar itu. Ya baik, sebelum kita beranjak ke obrolan, lebih utamanya kita memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita nanti lebih kenal. Ya baik, perkenalkan, nama saya Nasrul dan pada siang hari ini saya sebagai host pada obrolan ini. Selanjutnya di samping kanan saya, Antum. Perkenalkan, nama saya Zaul Haq. Saya berasal dari Banda Aceh. Antum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rizqullah. Saya dari Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Randi Natabohir. Saya dari Maluku. Ya baik teman-teman, jadi pada obrolan siang hari ini ya kita santai aja, nggak usah tegang-tegang. Ya obrolan biasa aja ya. Di sini kita menggali pengetahuan kita mengenai tentang ya terjadi ataupun ya seperti apa sih malam Lailatul Qadar itu ya, kayak gitu teman-teman. Oke baik, jadi alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah berjalan di puasa keberapa ini? Puasa ke-12 ya? 12. Oke, puasa ke-12 ya, kita alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberi kekuatan hingga kita pada puasa ke 12 ini masih berjalan dengan tenaga, berjalan dengan sehat walafiat juga ya. Alhamdulillah. Antum gimana? Ada sakit enggak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Antum? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada podcast kali ini kita kedatangan 3 tamu yang ya luar biasa ya. Ini dari Aceh, dari Jawa, Maluku. Ya, tentunya Indonesia itu berbagai macam ragam budaya dan khas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga berbagai macam tempat ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita membahas tentang malam Lailatul Qadar, yaitu gimana malam Lailatul Qadar itu, kita sudah tahu ya sama-sama bahwa malam itu malam yang sangat mulia ya. Malam yang sangat mulia, kalau kata orang malam seribu bulan, ya enggak? Ya. Malam 1000 bulan itu malam Lailatul Qadar. Ibaratnya ya, ibarat 1000 bulan itu malam, satu malam yang gimana malam ini kalau kita sebagai umat Muslim ya sudah meyakinkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia. Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin pada malam ini, ya akan tersia-sia kita 1 tahun itu di bulan Ramadan itu, ya enggak? Ya. Dan juga ya tentunya kita juga nggak tahu kapan sih malam Lailatul Qadar ini terjadi ya, kapan sih. Jadi kalau kita bahas lagi kapan itu terjadinya, kalau menurut pendapat ya, berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan dari tanggal 21 ya, 21, 22, 23, 24, 25, 26, bahkan sampai 29 Ramadan ya itu terjadinya. Di antara malam-malam ini nggak tahu kita, tapi ya banyak pendapat juga yang lebih ke malam 27. 27 itu malam terjadinya ya. Malam terjadinya. Jadi di sini saya akan tanya sih kepada antum ya. Tanya kepada antum, ini gimana sih menurut antum malam Lailatul Qadar itu seperti apa dan apa sih isi-isi di dalamnya ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita ya sharing barang mereka, menurut mereka, pendapat mereka gimana sih malam Lailatul Qadar itu. Oke. Dari antum lah. Dari antum, gimana sih menurut antum, pendapat antum malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Dan apa sih hikmah antum dalam di malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang katanya diturunkan Al-Quran. Dan yang katanya kalau malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, ya kan? Ya.
Terus yang katanya kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat pada bumi ya kan. Mau lagi? Nah, itu. Oke. Jadi ya seperti itu. Itu dari antum ya. Bahkan malam itu ya, para malaikat semulu, para penjuru malaikatnya Allah itu diturunkan ke bumi ya. Sayapnya itu katanya itu ya apa sih? Gimana? Bahkan katanya sebelah sayapnya bisa menutupi Sebelah sayapnya menutupi satu bumi ya, iya, kan? di malam itu. Malam itu juga ya anginnya sepoi-sepoi, tenang. Iya. Bumi itu terang, kelihatannya itu cahaya, ya enggak? Begitu. Itu dari antum kayak gimana? Kalau dari saya, malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang dimana kita mengerjakan amal ibadah ibaratkan mengerjakan dalam 1000 bulan. Oh iya. Dimana itu malam itu juga wahyu diturunkan kepada Nabi di Gua Hira. Iya. Dan termasuk diturunkannya juga Al-Quran. Nah, Begitu. Jadi dari antum di mana malam Lailatul Qadar ini malam berlipat-lipat ganda ya. Jadi kita itu di malam Lailatul Qadar ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu dilipat gandakan apa yang kita kerjakan pada malam itu ya. Jadi kalau kita misalnya kerjanya keburukan, maksiat, otomatis maksiat itu berlipat-lipat ini dosanya ya. Ini dosanya berlipat-lipat. Tapi kalau kita kerjanya pekerjaan dengan baik ya, mengharap ridho Allah, baca Al-Qur'an, sholat malam, begitu juga pahala yang kita dapatkan ya, kayak gitu. Ya. Oke, dan juga ya tentunya malam Lailatul Qadar ini tentunya malam turunnya Al-Qur'an ya. Turunnya Al-Qur'an kepada baginda Muhammad yang diwahyukan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Oke. Jadi memang betul sebetulnya sih teman-teman, bukan hanya kalau untuk pahala, kalau untuk pahala yang berlipat-lipat ganda itu tentunya di hari-hari Ramadan juga, dari hari pertama Ramadan, kedua, ketiga, bahkan sampai ke 30 itu pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya kita baca Al-Qur'an yang satu ayat itu 10 kebaikan kan? 10 kebaikan, jadinya di bulan Ramadan itu jadi berlipat, jadi misalnya jadi 20 kebaikan. Masya Allah teman-teman ya, Masya Allah. Ya, itu dari antum tadi ya. Dari antumnya kayak gimana? Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia bagi umat Islam. Allah. Di mana malam Lailatul Qadar itu wajib bagi umat Islam untuk memperingatinya. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa dan melakukan kajian-kajian umum dan lomba atau acara-acara hal lainnya. Berbanyak Astagfirullah. khairat atau banyak kebaikan, mengisi dalam kebaikan. Karena malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu membawa cahaya bagi umat Islam. Allah. Masya Allah, itu luar biasa ya tadi dari teman-teman ini, luar biasa ini pendapat mereka mengenai tentang malam Lailatul Qadar. Ya, kalau dari saya pribadi, malam Lailatul Qadar ini tentunya malam kesempatan lah bagi kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat yang ya perlakukan banyak dosa di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ya. Gimana kesempatan di 1000 malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan ini kesempatan baik kita ya untuk untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana kita tahu bahwa gimana persiapan kita ini sebelum malam Lailatul Qadar, persiapan kita itu ya seperti mana yang kita tahu, seperti di masjid yang 10 hari itu itikaf di masjid. Itu adalah salah satu kita itu mempersiapkan kita untuk menemukan di malam Lailatul Qadar. Biasanya kita itu mempersiapkannya itu di 10 hari sebelum Lebaran. Ya enggak? Karena ya malam Lailatul Qadar itu dari tanggal 21 tadi itu sampai tanggal
30. 30 di antara malam itulah pokoknya. Jadi kita itu memperdiamkan diri di masjid. Dan tentunya kalau kita memperdiamkan diri di masjid itu kan, ya tentunya kita itu sesuatu apa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang baik, ya enggak? Tidak mungkinlah kita melakukan maksiat di masjid. Masya Nauzubillah. Ya, jadi kita itu mempersiapkannya itu, makanya kita itu dianjurkan, bukan dianjurkan ya, iya dianjurkan lagi. Iya. Dianjurkan. Dianjurkan kan? Dianjurkan Nabi pun juga kayak gitu kan? Ya, iktikaf di masjid, 10 hari masjid itu sudah berdiam diri di masjid. Bukan berarti kita di masjid itu datang diam, tidur, bangun, tidur. keluar. Tapi kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu, mendiamkan diri, merenung, membersihkan jiwa, ya enggak, membersihkan jiwa, ya baik teman-teman, ya itu tadilah gambaran-gambaran ya, gambaran kita ya mengenai tentang apa namanya Lailatul Qadar. Oke, sekarang kita kan di malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran yang disampaikan dari Allah, sampaikan kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Oke. Jadi sekarang kita menggali lagi nih di ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu, ya saya juga nggak tahu gimana peristiwanya. Jadi di sini kita ngobrol bersama-sama, gimana sih ketika itu, atau apa sih hikmah turunnya Al-Quran itu kepada baginda Muhammad SAW. Gimana menurut antum ketika ini, atau apa sih hikmah pendapat antum mengenai tentang turunnya Al-Quran kepada baginda Muhammad SAW? Ketika itu Nabi Muhammad SAW pergi untuk berdiam diri ke Gua Hira. Beliau berdiam diri selama 3 hari, ya kan? 3 hari. Lalu turunlah malaikat Jibril yang membawa wahyu. Yang mana wahyu itu surah Al-A'la. Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ Nabi Muhammad merasa takut dan naik demam gitu, ya kan? Terus beliau pulang ke rumah dan minta diselimuti oleh istrinya, Siti Khadijah. Setelah beberapa hari, katanya ini adalah pertanda bahwa engkau akan menjadi seorang nabi, kata Siti Khadijah. Kemudian beliau mendatangi yang namanya yang pamannya Waraqah bin Nawfal, ya pamannya Khadijah kan? Ya. Beliau adalah seorang peramal, pendeta, ya, pada masa itu. Tapi Nasrani kan? ya. Kata Waraqah bin Nawfal itu, kamu akan menjadi seorang nabi yang mana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Iya. Di situ Waraqah juga berkata, seandainya saya masih hidup ketika kamu berdakwah, saya akan membela mati-matian untuk agama Islam. Tapi sayangnya beliau adalah wafat ketika turun, atau ketika wahyunya udah disampaikan Nabi Muhammad, atau gimana itu? Ketika dakwah sedang berlangsung. Berarti ini ya udah ini Al-Quran udah diterima. Ya. Mungkin itu aja dari Anda. Oke. Dari antum kayak gimana pendapat tentang ini Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada baginda Muhammad? Semuanya udah dijelaskan. Yang sekiranya antum lah punya gambaran sedikit, antum itu punya hikmah besar ini kayak gitu. rasa takjub Muhammad keajaiban ya terhadap wujud malaikat Jibril. Iya. Yang dimana beliau badannya getar gigil karena saking besarnya wujud malaikat Jibril. Takut. Kirain kan kayak ada apa mau diapain gitu. Iya.
tiba-tiba kan datang sosok Iya. ini, kita nggak pernah melihatnya, tiba-tiba wah bajunya lain, tiba-tiba datang terus berkata ikro suruh baca. Ya enggak kayak Iya. gitu ya. Ya mungkin. Seperti itu. Ya. Menurut antum kayak gimana? Menurut saya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara berdua ini, ya hikmahnya itu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya sebelumnya kan awal-awalnya beliau kan tidak tahu ada sosok malaikat turun itu, beliau kan tidak tahu itu adalah keajaiban gitu. Untuk beliau akan mendapatkan hikmah, akan menjadi nabi gitu. Maka dari itu beliau saat gementar gitu ya, gementar, ketakut, beliau kira akan beliau ada sesuatu yang buruk gitu, tapi ternyata adalah sosok keajaiban, Tanda kenapa? bertanda kenabian kepada beliau. Dan hikmahnya itu adalah apa ya, kalau menurut saya sih beliau adalah salah satu sosok manusia yang paling mulia lah, karena di mana sejak zaman itu beliaulah yang telah mendapatkan wahyu dan menerima keajaiban tersebut. Tidak ada Nabi nabi yang lain seperti beliau gitu yang mendapatkan wahyunya. Seperti itu. Ya. Oke, baik ya. Itulah tadi ya gambaran-gambaran menurut antum mengenai atau suatu peristiwa ya. Peristiwa ya turunnya Al-Qur'an kepada baginda Muhammad SAW dan hikmahnya seperti apa. Ya kalau kita melihat bahwasannya ya baginda Muhammad SAW ini berdiam diri di Gua Hiro. Ya tentunya beliau itu mengikuti jejaknya neneknya yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dulu menyendiri di gua, ya tentu beliau menyendiri di gua itu mencari Tuhan, ya melihat bulan yang sangat terang gitu, menerangi bumi. Beliau mengatakan, nah ini sudah ini Tuhan saya ini bulan ini. Tapi ketika bulan ini turun hilang, kok hilang kayak gitu. Ketika paginya matahari mulai menyinari, ya gak? Menyinari sangat besar terang menerangi bumi. Wah, ini lebih besar. ini lebih besar ini. Ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya. Tapi ketika sore hilang lagi ini matahari. Enggak sih. Tuhan ini nggak jelas nih katanya. Nggak jelas ini kok hilang kayak gini kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya kesimpulan besar dalam kejadian atau tragedi ini yaitu adalah tentunya para nabi itu berdiam diri di suatu tempat itu atau di Gua Hiro, ya, yaitu untuk menyiapkan diri mereka untuk mempersiapkan untuk menghadapi umatnya, untuk menghadapi umatnya, untuk mereka itu mempersiapkan diri, mereka mensucikan hati, membersihkan hati, untuk apa tadi? Untuk menyiapkan untuk menghadapi umatnya. Ya. Seperti ini, seperti Nabi Muhammad tadi itu, beliau itu berdiam diri di Gua Hiro itu untuk menghadapi umatnya, ya, mendapatkan Al-Quran, wahyu Al-Quran, ya. Di mana kita tahu juga dari guru-guru kita ya, bahwa turunnya Al-Quran itu, mujizat Al-Quran ini itu untuk melemahkan, ya, untuk melemahkan umat yang bantah kepada perintah Nabi, ya. Karena tentunya perintah Nabi ini yang tentunya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, ya. Umatnya tidak mengikuti perintah Nabi, ya, yang disampaikan oleh Allah tadi, maka turunnya wahyu ini. Wahyu ini tentunya untuk melemahkan, untuk mencacatkan bantahan-bantahan orang itu. Seperti ini kisah siapa? Baru kita dengar itu Nabi Musa ya. Nabi Musa itu ketika para penyihir Firaun mengelilinginya sudah mau berduel. Makanya ketika Firaun mengatakan, kalau kamu memang utusan Allah, tunjukkan keajaibanmu. Tunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai keajaiban gitu, mempunyai nyata lagi gitu, ya. Tunjukkan kepada kami. Maka ketika
ular-ular tongkat dari penyihir-penyihir Firaun turunkan, ya, sudah menjadi ular, maka disitulah mujizat Allah turun kepada tongkatnya Musa, ya, turun kepada tongkatnya Musa, disampaikan apa? Menjadikan tongkatnya Musa itu menjadikan ular yang besar. Ya, itu salah satulah wahyu yang untuk tujuannya itu untuk mencatatkan, ya, mencatatkan musuh, mencatatkan umat-umat yang bantah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi alhamdulillah juga teman-teman. Jadi gimana ya Al-Qur'an ini menjadi menjadi mukjizat yang sampai sekarang itu kita mengetahuinya. Al-Qur'an yang kita pegang itu salah satu mukjizat Allah, itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di Gua Hira, ya. Yang dikumpulkan dalam suatu mushaf, ya. Mushaf. Gimana teman-teman? Gimana menurut antum, ada hikmah lain nggak, hikmah yang antum bisa menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau misalnya kita beli motor gitu ya kan pasti ada buku petunjuknya ya kan, cara penggunaan motor ini. Ini kita hidup di dunia ini ya gitu juga dikasih buku petunjuk yang mana yang benar, mana yang salah gitu, supaya nanti tidak tersesat. Ya, oke. Jadi gimana Al-Quran diturunkan tidak hanya beri petunjuk, juga memberi keberkahan bagi pembacanya. Ya, banyaklah hikmah ya. Ya, alhamdulillah. Ya tadi itulah tadi ya sepanjang kita membahas tadi, ngobrol kita tentang pertama tadi malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar tadi hikmahnya kita sudah bisa makan bersama-sama ya. Lalu apa sih tadi hikmah yang turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tadi kita sudah tahu ya sama-sama. Semoga apa yang kita bahas pada obrolan kita pada siang hari ini kita bisa menjalaninya, ya. Di mana Al-Quran ini banyak sekali manfaat bagi kita, ya, petunjuk bagi kita harus mengikutinya, menjalankan apa yang disampaikan isi dalam Al-Quran itu, ya. Lalu ya sekarang kita ini kan di bulan Ramadan, ya enggak? Masih ya belum tengah lah, mau masuk pertengahan Ramadan. Jadi tentunya kita itu punya target untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai berkahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk merebut pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa sih menurut antum target antum itu untuk mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Seperti yang kita bahas tadi kan, bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Al-Quran. Dengan sebagusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ya, seperti halnya mengkhatam. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, beliau bahkan mampu mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam sebulan, ya kan? Itu Imam Syafi'i. Kita siapa? Kita siapa? Itu sekelas Imam Syafi'i. Beliau mengkhatam Quran sehari 2 kali. Kita berapa? Istilahnya bukan kita merendahkan juga. Bukan merendahkan juga. Kita, ya. Intinya semampunya kita. Motivasi dari motivasi. Ya, betul. Istilahnya bulan Ramadan itu kita meluangkan semua waktu kita untuk beribadah, meninggalkan seperti hari-hari biasanya yang dulunya kita misalnya kerja, sibuk gitu ya kan, yang mana nggak sempat ibadah gitu, atau sholat terlambat. Kebanyakan kalau menurut anda lihat sekarang di zaman sekarang tuh kita nih banyak yang tidur pada bulan Ramadan, ya. Allah. Sebetulnya kita tuh dianjurkan kalau bulan Ramadan itu banyak beribadah, banyak beraktivitas, itu aktivitas yang menimbulkan manfaat. Oke. Kayaknya kita ini menggunakan dalil bahwasanya orang yang berpuasa itu tidurnya orang puasa itu berpahala. Kayak gitu. Ya. Jadi mungkin lah anak tidur nanti kan dapat pahala. Ini tidur dari habis sahur sampai. Kayaknya enggak kayak gitu juga kan. Tidur aja, di pahala datang enggak juga. Tapi kita di sini konsepnya ini adalah merebut pahala, ya enggak? Ya. Merebut pahala di bulan Ramadan, mencari keberkahan, ya, mencari setinggi-tinggi langit, kayak gitu. Memang kalau di bulan Ramadan itu pasti kita dapat pahala, ya, tidur kita dapat pahala. Karena Allah kan sudah atau hadis itu yang kita tidur itu mendapat pahala. Hadis kan? Hadis, enggak tahu lah. Pokoknya pokoknya seperti itu. Jadi ya tujuan kita itu adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dari mencari kesempatan di bulan Ramadan ini. Antum kayak gimana? Target antum atau menurut antum itu seperti apa sih itu pencapaian dalam bulan Ramadan? Iya, bulan Ramadan kan terjadi setahun sekali. Iya. Jadi kita bagaimanapun memanfaatkan sebaik-baiknya. Yang
bulan-bulan sebelumnya kurang semangat ibadah, kurang semangat baca Al-Quran. Di bulan Ramadan nih perbanyaklah baca Al-Quran. Bahkan kalau bisa khatam minimal sekali lah dalam sekali, satu minimal bulan sekali. Ramadan tuh. Paling males tuh mungkin kalau dari sholat 5 waktu ya, subuh, setelah sholat subuh Wah, itu paling 5 enak halaman. tuh tidur. Ngantuk itu Wah, ngantuk Nggak, nggak kayak kalau kita lagi males-malesnya, udah baca aja minimal 5 halaman. Ya, Kan yang penting karena baca satu aja. juz itu 20 halaman. Bagi 5 kan bisa itu setelah sholat fardu, sholat subuh dari sholat isya, sampai sholat isya. Ya, gitu. Tentunya gimana tadi? Ya, menurut saya ya seperti tadi yang dijelaskan oleh saudara kita berdua ini. Jangan Ya. seperti lah, menurut aneh kayak gini. Menurut saya sih yang mulai terbanyak qiyamul lail, contohnya sholat tahajud, Allah, sholat ini- duha, Ini ahli-ahli qiyamul lail ini. sholat duha atau sholat sunnah sebelum melakukan sholat wajib lah. rawatib ya. Rawatib gitu disebut sholat rawatib lah. Atau bukan hanya kita membaca Al-Quran, tapi ketika kita membaca dan kita mengetahui isinya, wajib kita mengajarkannya atau mempraktekannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti. Itu kan sama halnya kita mendapatkan pahala kan. Nah itulah. Ya, kalau dari aneh sih, ya pencapaian besar itu bahwa di bulan Ramadan ini itu adalah pencapaian paling besar, itulah kesempatan bagi kita yang pendosa. Ya enggak? Ya. Ya. Pencapaian besar bagi pendosa dan juga plusnya bagi orang yang beriman. Maksudnya ya pendosa itu gimana di bulan Ramadan ini? Bersihkan diri. Bersihkan diri ya. Doa yang kita lakukan pasti dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun segala dosa yang kita lakukan, segala apa yang kita minta kepada Allah itu pasti Allah membukakan jalannya. Maksudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di bulan Ramadan ini mumpung kita masih muda ya, masih muda, masih ya kita nggak tahu kapan kita is dead, mati ya enggak? Kapan kita mati. Jadi karena bulan Ramadan ini pencapaian kita itu menghapus dosa kita ya, untuk menjadikan kita minta kepada Allah beri tempat yang terbaik ya gitu. Ya, inilah bulan pencapaian besar kita untuk berduel dengan pahala yang Allah SWT. Maksudnya itu ya merebut berlomba-lomba mencari pahala. Kita nggak tahu pahala ini seperti apa sih, kita ini capaian kita untuk berpahala seperti apa sih, banyaknya kita nggak tahu. Saja setiap kita melakukan kebaikan, otomatis itu pahala semakin besar. Kebaikan yang kita lakukan semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Ya. Oke, sekira penjelas kita atau obrolan kita pada siang kali ini sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah cukup. Alhamdulillah juga ya. Jadi sudah membahas beberapa hal ya mengenai tentang pertama tadi itu malam Lailatul Qadar, lalu turunnya Al-Quran ya, turunnya Al-Quran dan hikmahnya, lalu pencapaian atau target ya di bulan Ramadan. Ya, itulah tadi. Jadi saya kira kepada kita semua teman-teman ya, antum dan saya juga ya harus praktek apa yang kita sampaikan. Yang baiknya kita praktek, diamalkan, bukan hanya kita ngobrol ya. Sebagai kita mahasiswa yang Masya Allah yang luar biasa ya, notabene itu pesantren. Ya baik teman-teman ya, terima kasih kepada antum bertiga sudah hadir pada obrolan ini. Jazakallah khairan, semoga Allah yang membahas kebaikan untuk semuanya. Terima kasih teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.